Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng 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 deng. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjadi bulan-bulanan netizen karena tweetnya terkait sinetron Ikatan Cinta. Dalam tweet yang ia tulis pada 16 Juli 2021 lalu, Mahfud MD menceritakan kegiatannya mengisi waktu PPKM dengan menonton sinetron Ikatan Cinta. Tak sekedar menonton, Mahfud MD pun sempat mengomentari keanehan-keanehan yang terjadi dalam sinetron Ikatan Cinta, terutama berkaitan dengan ketentuan hukum pidana. Tweet Mahfud MD tersebut dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang memang sedang tidak baik-baik saja karena dihantam oleh pandemi COVID-19. Tweet Mahfud MD terkait aktivitasnya menonton sinetron Ikatan Cinta, walau masih tetap dalam koridor keilmuannya sebagai pakar hukum, dinilai kurang elok. Tak berlebihan jika balasan dan quote retweet di tweet Mahfud MD penuh dengan kritikan, sindiran, dan nyinyiran. Mahfud MD sendiri mengaku terbuka dengan kritik atas tweetnya tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tujuannya menulis tweet terkait kritik hukum dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut adalah sebagai dorongan agar tayangan-tayangan yang ditonton di ruang publik bisa memberikan pemahaman hukum yang baik dan benar. Ya sebenarnya ya nggak salah juga sih kalau Pak Mahfud itu menonton sinetron Ikatan Cinta gitu. Lah jangankan sinetron Ikatan Cinta nih ya, mau nonton iklan Teflon Happy Call misalnya ya, atau nonton sinetron Lawas Noktah Merah Perkawinan, atau apalah, serial komedi Ayam Jago lah, atau apa terserah lah Pak Mahfud pengen nonton apa. Wong TV juga punya Pak Mahfud sendiri kan. Cuma ya kalau bisa ya nggak usah di-tweet lah Pak, ya kan, empati dikit lah, maklum saja ya. Di masa PPKM ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini kan banyak masyarakat yang kesusahan ya, banyak yang bertaruh nyawa. Banyak yang stres besok itu bisa makan apa enggak. Banyak yang putus asa karena bingung mengurus apakah bisa dapat kamar di rumah sakit untuk keluarganya atau enggak. Jadi kondisi itu genting. Jadi enggak elok kalau seorang menteri itu membagikan cerita asyiknya saat menonton sinetron, itu enggak elok banget ya. Nih Pak Mahfud ya, kalau memang ya Pak Mahfud itu pengen ngebet banget, pengen nonton tayangan televisi yang ada hukum-hukumnya, kemudian bisa di-tweet, seharusnya Bapak jangan menonton sinetron Ikatan Cinta ya kan, tapi Bapak lebih baik nonton tayangan National Geographic yang Nat Geo World itu loh. Acara ini tentu bisa menjadi tontonan yang reflektif bagi Pak Mahfud ya. Dalam Nat Geo World itu Pak Mahfud bisa menyaksikan kekejaman-kekejaman dunia hewan ya, yang tidak mengenal belas kasih. Pak Mahfud bisa menonton apa ya, katak yang lagi asik cari makan tiba-tiba disergap sama ular, atau adegan rusa yang lagi bersantai sama induknya tiba-tiba dicengkram sama singa atau apa, citah, atau adegan saat wild beast itu dicaplok buaya saat nyebrang sungai loh. Padahal dia nyebrang sungai itu niatnya cari makan, kok ya disergap sama buaya, itu kan kasihan banget ya. Tentu ini tontonan yang amat dekat ya. Sebab jika mau dilihat dari perspektif hukum ya, sesuai dengan kapasitas ilmu Pak Mahfud, adegan-adegan kejam di Nat Geo World itu juga menampilkan perspektif hukum ya, yakni apa? Hukum rimba ya, hukum yang saat ini tampaknya lebih relevan lah ya dengan kondisi negara kita ini ya. Atau akan lebih baik lagi kalau Pak Mahfud itu menonton Metro Sinwen, ini lebih bagus ya. Biar apa? Biar Pak Mahfud nggak mudeng sekalian dengan isi beritanya, lalu berhenti nonton TV dan kemudian fokus bekerja ya. Jadi gitu Pak Mahfud ya. Itu saran saya, semoga bisa didengar sama panjenengan. Begitu Pak Mahfud Geografik, Pak Mahfud MD, begitu ya Pak. Dosen Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando dikecam netizen dan mendapatkan banjir kritik serta nyinyiran di akun Twitternya karena ia mengunggah konten yang isinya membandingkan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia dan di Inggris. Penduduk Inggris 68 juta, meninggal karena COVID 128 ribu. Penduduk RI 270 juta, meninggal karena COVID 73 ribu. Begitu tulis Ade dalam Twitternya. Cuitan tersebut dianggap tidak elok dan tidak empatik terhadap keluarga korban yang meninggal karena COVID-19. Maklum saja, cuitan tersebut memang terkesan menganggap korban meninggal sekadar hitungan angka belaka. Selain itu, Ade juga dianggap gagal membaca konteks data statistik terkait angka kematian COVID yang terjadi di Inggris dan Indonesia. Akibat banyaknya komentar negatif yang muncul terhadap tweet Ade Armando tersebut,
Kata kunci Ade Armando pun sempat menjadi trending Twitter selama beberapa waktu. Ya aduh ya, jadi tweet Mas Ade Armando yang sembrono dan waton jeplak ini ya tidak bisa dimungkiri memang ikut menurunkan citra profesi dosen lah ya, jadi nggak terlalu intelek lagi gitu. Dulu itu kalau ada orang yang profesinya dosen, bawaannya itu pengen kagum gitu loh, jadi wah ini pasti pinter nih dosen gitu. Tapi sekarang tuh setelah muncul ya dosen-dosen yang suka nge-tweet sembarangan ya, kayak Mas Ade Armando ini, dosen jadi terkesan apa yang belum tentu pinter gitu. Yang lebih repot ini kalau dalam kasus Mas Ade Armando ini tentu saja ya UI ya, kampus tempat Ade Armando mengajar itu kan sekarang jadi ikut diledek ya, ikut disindir sama netizen ya. Ya mungkin kehadiran Mas Ade Armando ini memang untuk membuat mahasiswa UI itu biar nggak sombong dan takabur ya, karena sudah bisa diterima di UI gitu. Hal ini sekaligus untuk membuat mahasiswa-mahasiswa dari kampus kecil atau pelosok itu jangan minder ya. Mereka harus tetap punya kepercayaan diri yang tinggi. Nggak apa-apa kampus pelosok, yang penting apa? Dosennya bukan Ade Armando, itu sudah nilai plus ya. Ya siapa tahu di masa depan nanti ya kampus-kampus itu kalau mau promosi nggak lagi pakai daftar penghargaan yang sudah pernah didapatkan atau akreditasi A gitu, nggak pakai. Nanti mungkin kampus-kampus itu kalau mau promosi cukup pakai keterangan satu kalimat aja ya, dosennya bukan Ade Armando. Wah itu jaminan kualitas, itu jaminan mutu ya. Pemerintah akhirnya meminta maaf kepada masyarakat karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang diterapkan di Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli 2021 lalu dianggap belum optimal. Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers virtual pada Sabtu 17 Juli 2021 lalu. Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Luhut juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam terhadap PPKM. Walau permintaan maaf tersebut mendapatkan banyak nyinyiran dari netizen, namun tak sedikit pihak yang mengapresiasi langkah jujur tersebut. Sebab pemerintah dinilai memang perlu mengakui kegagalan atas langkah yang diambil terkait penanganan pandemi COVID-19. Dan permintaan maaf dianggap sebagai awal yang tepat. Ya, terkait permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena PPKM yang dilakukan oleh pemerintah dianggap tidak efektif, kami akan berbincang dengan narasumber kita yang saat ini tentu saja adalah orang yang terdampak, ya bukan orang ya, makhluk yang ikut terdampak PPKM. Jadi narasumber kita kali ini tentu saja adalah ya siapa? Betul, Olaf. Prayit. Jadi narasumber kita adalah Mas Prayit. Jadi Mas Prayit ini adalah warga negara Yanto Aquarium yang kebetulan ikut terdampak dengan PPKM yang juga diberlakukan di negara Kesatuan Yanto Aquarium. Jadi kami akan berbincang-bincang sedikit terkait permintaan maaf dari pemerintah gitu. Halo Mas Prayit, kabar baik ya? Ini masih belum diganti ya, ini ya masih tetap botol sangar ya, whisky ya. Mabuk enggak jenengan? Oh dikit ya, liut tipis-tipis gitu ya. Oke siap Mas, tadi kan kita udah lihat tuh berita soal permintaan maaf pemerintah kepada masyarakat karena PPKM dianggap tidak efektif gitu, belum optimal lah ya gitu. Nah kalau di negara Yanto Aquarium ada nggak permintaan maaf seperti itu gitu? Oh gini deh, saya tanya dulu, PPKM di tempat jenengan efektif nggak? Oh enggak, oh berarti sama ya, sama. Nah pemerintah jenengan itu minta maaf nggak? Oh enggak, loh kok nggak minta maaf? Oh berarti lebih bagus pemerintah saya dong ya. Minta maaf Pak Luhut kemarin minta maaf. Oh memang negara Yanto Aquarium memang pemimpinnya kurang peka ya. Oh. Loh Mas Prayit justru sangat mengagumi Pak Luhut karena mau minta maaf. Oh Pak Luhut orang yang bertanggung jawab. Terus baik hati juga. Terus apa lagi? Punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kok jenengan kok malah jadi muji-muji Pak Luhut ini banyak ini. Terus cakap. Oke. Ini jenengan lagi pengen butuh jabatan komisaris apa enggak ya, dari tadi kok memuji Pak Luhut ini? Oh bukan Pak Luhut ini. Oh beda Luhut. Oh alah, ternyata jadi Luhut yang siapa ini? Oh Luhut yang di pemerintah Yanto Aquarium. Loh tadi katanya pemerintahnya enggak nganu.
Oh, karena bukan Pak Luhut yang menjadi koordinator. Kalau seandainya yang jadi koordinator Pak Luhut pasti minta maaf. Oke, siap, siap. Saya pikir itu Pak Luhut yang di ini yang Luhut Panjaitan, ternyata Luhut-Luhut yang lain ya. Oke, siap. Ya, jadi itulah perbincangan saya dengan Mas Praye terkait permintaan maaf pemerintah atas pelaksanaan PPKM yang dianggap tidak optimal ya. Jadi perbincangan saya dengan Mas Praye pada hari ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih bagus, lebih kompeten, dan insya Allah lebih berilmu gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mas ini negarane nggon sampean iki ono bantuan-bantuan ngono ono ra? Ditanggung pemerintah ngono gak ono? Oh ya padha berarti kabeh negara ngono kabeh Mas ya. Bajingan ancen kok. Wong kon ora metu ning omah, ora makani, jan ngono kuwi kabeh.